Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mutasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amanda Putri. Saya Muhammad Dafir Ghazali. Saya Nabila Oktaviani Kurniawan. Saya Clara Anastasia. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Apa itu mutasi? Mutasi merupakan perubahan yang terjadi pada urutan nukleotida. Mutasi terdiri atas dua macam. Jika perubahan nukleotida terjadi di suatu gen, maka disebut mutasi gen atau mutasi genetik. Sedangkan jika perubahan pada struktur atau jumlah kromosom, maka disebut mutasi kromosom. Selanjutnya ada klasifikasi mutasi. Klasifikasi mutasi terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama ada mutasi berdasarkan jenis sel. Mutasi berdasarkan jenis sel terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mutasi somatik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Kedua, ada mutasi berdasarkan cara terjadi. Mutasi berdasarkan cara terjadi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mutasi alami. Mutasi alami, perubahan genetik dalam mutasi alami terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Hal ini karena faktor terdapatnya mutagen alami yang menyebabkan mutasi. Kasus dari mutasi alami sangat jarang terjadi. Kemudian yang kedua ada mutasi buatan. Mutasi buatan adalah perubahan materi genetik, DNA atau RNA, yang sengaja diinduksi atau disebabkan oleh campur tangan manusia menggunakan agen mutagen fisik atau kimia untuk tujuan penelitian atau menghasilkan sifat-sifat unggul pada organisme. Next, kita ke klasifikasi mutasi yang ketiga sama yang keempat. Nah, yang ketiga itu ada mutasi berdasarkan sifat genetik. Nah, yang pertama ada mutasi dominan terekspresi dalam keadaan genotip homozigot dan heterozigot dominan. Gen dominan tersebut kemudian akan membawa sifat penyebab mutasi. Lalu ada mutasi resesif. Mutasi dominan terekspresi dalam keadaan genotip homozigot yang resesif. Gen resesif tersebut akan membawa sifat penyebab mutasi. Dan yang keempat ada mutasi berdasarkan arah mutasi. Itu ada mutasi maju. Mutasi ini mengubah fenotip organisme yang sebelumnya abnormal menjadi normal. Mutasi ini umumnya terjadi secara buatan karena sifatnya membawa dampak positif dan digunakan sebagai teknologi dalam bidang kesehatan. Contohnya yakini pengobatan dengan metode radioterapi. Mutasi mundur, mutasi ini menyebabkan fenotip organisme yang sebelumnya normal menjadi abnormal. Contohnya ada pada penyakit anemia, terus sel yang menyerang sel darah merah. Lalu yang kelima ada mutasi berdasarkan
peran bagi mutan. Yang pertama ada mutasi menguntungkan. Mutasi ini terjadi dan membuat organisme mengalami perubahan menjadi adaptif. Contohnya adalah mutosil pada gen CETP yang menyebabkan produksi kolesterol dalam tubuh menjadi rendah, sehingga individu terhindar dari masalah pada pembuluh darah dan penyakit jantung meskipun mengkonsumsi kolesterol dalam jumlah besar. Lalu yang kedua ada mutasi merugikan, yaitu kebalikan dari mutasi menguntungkan. Mutasi ini terjadi dan membuat organisme mengalami perubahan menjadi tidak adaptif. Contohnya yakini mutasi genetik pada belalang yang justru mengubah warnanya menjadi merah muda sehingga mudah dimangsa oleh predatornya. Lalu yang keenam ada mutasi berdasarkan perubahan fenotip. Itu ada mutasi makro. Pada mutasi makro, perubahan terjadi cukup signifikan karena perubahan besar terjadi pada fenotip. Umumnya mutasi ini dapat terlihat dengan jelas seperti mutasi pada belalang berwarna merah muda. Lalu yang kedua ada mutasi mikro. Mutasi mikro sendiri hanya menyebabkan sedikit perubahan pada fenotip. Selain itu, mutasi tersebut seringkali tidak bisa diamati secara langsung dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang ketujuh ada mutasi berdasarkan tingkatan. Yang pertama ada mutasi gen. Perubahan pada urutan basa DNA dalam gen tunggal. Mutasi gen terjadi di tingkat molekuler. Misal, delesi, insersi, substitual. Yang kedua ada mutasi kromosom, yaitu perubahan pada struktur atau jumlah kromosom secara keseluruhan. Seringkali melibatkan banyak gen sekaligus dan memiliki dampak lebih besar. Mutasi kromosom terjadi akibat kesalahan saat pembelahan sel, misal delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan aneuploid. Oke, selanjutnya adalah mutasi berdasarkan jenis selnya. Yang pertama, ada mutasi somatis. Mutasi somatis itu adalah perubahan materi genetik yang terjadi pada sel tubuh atau bukan sel kelamin, sehingga hanya mengaruhi individu tersebut dan tidak dapat diwariskan kepada keturunannya. Nah, yang kedua itu adalah mutasi gametika. Mutasi gametika adalah perubahan materi genetik yang terjadi pada sel kelamin atau gamet, sehingga mutasi ini dapat diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya adalah dampak-dampak positif dari mutasi itu sendiri. Yang pertama, sebagai terapi pengobatan kanker. Yang kedua, produksi antibodi monoklonal. Yang ketiga, itu
ada resistensi penderita siklemia terhadap malaria. Yang keempat, meningkatkan keanekaragaman. Selanjutnya ada dampak negatif dari mutasi. Yang pertama ada sindrom Turner. Sindrom Turner terjadi pada perempuan yang hanya memiliki satu kromosom X. Kondisi ini dapat menyebabkan tinggi badan lebih pendek dari normal, keterlambatan pubertas, serta gangguan pada perkembangan organ reproduksi dan kesuburan. Yang kedua, ada sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ini dialami oleh laki-laki yang memiliki kelebihan satu kromosom X. Kelainan ini dapat menyebabkan perkembangan ciri seksual sekunder yang kurang optimal, gangguan kesuburan, serta kesulitan belajar tertentu. Yang ketiga ada sindrom Pantar. Sindrom ini disebabkan oleh kelebihan kromosom 13 yang mengakibatkan kelainan fisik berat dan gangguan perkembangan organ tubuh. Penderita umumnya mengalami hambatan perkembangan dan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang rendah. Terus selanjutnya ada sindrom Edward. Sindrom ini terjadi akibat kelebihan kromosom 18 dan ditandai dengan pertumbuhan yang sangat terhambat serta kelainan pada berbagai organ tubuh. Kondisi ini sering disertai dengan risiko kematian yang tinggi sejak usia dini. Yang terakhir ada sindrom Jacob. Terjadi pada laki-laki dengan susunan kromosom XYY. Kondisi ini dapat menyebabkan tinggi badan di atas rata-rata serta kesulitan belajar dan perkembangan perilaku tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis mutasi. Yang pertama ada mutasi genetik. Merupakan mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida molekul DNA. Pengaruh dari mutasi ini bisa terlihat maupun tidak. Berdasarkan mekanisme, selanjutnya ada jenis-jenis mutasi. Yang pertama ada mutasi genetik. Merupakan mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida molekul DNA. Pengaruh dari mutasi ini bisa terlihat maupun tidak. Berdasarkan mekanisme perubahan susunan nukleotida, mutasi gen ini terdiri dari delesi dan insersi. Peristiwa delesi atau insersi dapat mengubah kerangka baca pesan genetika disebut dengan pergeseran kerangka. Delesesi pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Insersi penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Berdasarkan materi genetikanya, yang kedua ada substitusi. Pergantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam puntal DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Substitusi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada transisi. Jika substitusi basa dari golongan yang sama, misal A sama dengan G. Yang kedua ada transversi. Jika substitusi pun jadi basa pirimidin atau sebaliknya. Selanjutnya, ada mutasi berdasarkan kromosom. Perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom biasanya sering terjadi akibat kesalahan meiosis. Pertama, perubahan struktur kromosom. Akibat perubahan struktur terjadi karena penggunaan sinar yang berkekuatan radiasi tinggi. Misalnya seperti sinar UV, radiasi, ionisasi. Mekanisme perubahan struktur ada 5 macam, yaitu delesesi terjadi karena kromosom patah dan kehilangan
sebagian gen. Duplikasi, penggandaan kromosom pada bagian DNA yang mengandung gen. Inversi, peristiwa patahnya di kromosom dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Selanjutnya ada translokasi. Peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya, sehingga terbentuk kromosom baru. Jika translokasi terjadi saat meiosis, beberapa gamet akan kekurangan gen. Peristiwa translokasi juga dapat melibatkan kanker dan kemandulan. Selanjutnya ada katenasi. Peristiwa katenasi terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan dengan membentuk lingkaran. Selanjutnya ada mutasi berdasarkan kromosom. Pertama, perubahan jumlah kromosom, yaitu penyebabkan jumlah kromosom dalam sel menjadi tidak normal. Perubahan ini umumnya terjadi akibat kesalahan dalam proses pembelahan sel, terutama pada meiosis. Meiosis gagal berpisah dan induksi zat kimia. Mutasi kromosom dibagi menjadi dua, yaitu euploid, terjadi penambahan atau pengurangan genom melalui delesi atau duplikasi. Yang kedua ada aneuploid, terjadi penambahan atau pengurangan salah satu kromosom pada genom. Ika on mic dulu, woy, Ika. Jenis-jenis mutasi. Mutasi berdasarkan genom. Yang pertama ada aneuploidi. Aneuploidi adalah perubahan jumlah kromosom yang tidak melibatkan satu set kromosom lengkap, melainkan kelebihan atau kekurangan satu atau beberapa kromosom saja. Aneuploidi terjadi akibat kegagalan kromosom berpisah secara normal saat pembelahan sel atau non-disjunction pada meiosis atau mitosis. Yang kedua ada euploidi atau poliploidi. Euploidi adalah keadaan di mana jumlah kromosom dalam sel merupakan kelipatan lengkap dari satu set kromosom atau N. Salah satu bentuk euploidi adalah poliploidi, yaitu kondisi ketika organisme memiliki lebih dari 2 set kromosom atau lebih dari 2 N. Jadi, kesimpulan mutasi yaitu, jadi dari materi yang sudah kita jelaskan ini, dapat kita simpulkan bahwa mutasi adalah perubahan pada materi genetik atau DNA atau kromosom yang dapat terjadi secara spontan atau akibat pengaruh faktor luar atau mutagen. Mutasi dapat terjadi pada tingkat gen maupun kromosom dan bersifat menurun. Jika terjadi pada sel kelamin, dan mutasi bisa menguntungkan, merugikan, atau netral bagi organisme. Dalam jangka panjang, mutasi berperan penting bervariasi genetik yang mendukung proses evolusi dan adaptasi makhluk hidup, meskipun sebagai mutasi dapat menyebabkan kelainan atau penyakit genetik. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.